Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi ya kita di pelatihan asesmen nasional dan alhamdulillah kita sudah sampai di hari terakhir pada pelatihan ini. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan ya, kalau kemarin kita sudah mengetahui apa itu asesmen nasional, kemudian belajar terkait dengan contoh-contoh soalnya AKM. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya, saya share gitu ya, terkait dengan tindak lanjut laporan hasil dari asesmen ini. Tapi sebelum ke tindak lanjut, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, kemarin kan udah contoh soal AKM, lalu bagaimana yang survei-survei seperti itu ya, survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Nah, berikut saya paparkan terlebih dahulu. Jadi untuk survei karakter itu jelas kemarin sudah sempat saya singgung juga, mempelajari terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti yang dilihat adalah dari profil ini. Kemarin sudah saya bahas ya. Jadi ini untuk survei karakter. Kalau yang survei lingkungan belajar itu ada terkait dengan iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Apa saja yang dilihat? Ada keamanan sekolah, kebinekaan sekolah, kemudian sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, serta pengembangan guru. Nah, dari di sini nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Saya akan bagikan PPT-nya juga. Untuk ke survei lingkungan belajar ini lebih ke ya benar ya, guru dan komponen-komponen di sekolah. Jadi bisa kita lihat di sini untuk sasaran asesmen nasional itu nanti siswa dari kelas 5, 8, 11 itu mengerjakannya AKM literasi serta survei karakter. Nanti kalau AKM untuk kognitifnya, karakternya untuk sosial emosionalnya. Sedangkan guru dan kepala sekolah nanti tujuannya untuk ke survei lingkungan belajar ya. Jadi karakteristik input dan proses pembelajarannya. Jadi guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan survei lingkungan belajar. Kalau kemarin ada uji cobanya, uji coba terkait dengan AKM itu untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu terkait dengan soal-soal AKM apa yang keluar. Kalau nanti untuk nyatanya ya kita akan mengerjakan survei lingkungan belajar. Nah, ini dia ya yang menjadi sasaran di kelas 5, 8, 11 guru dan kepala sekolahnya ya. Jadi nanti kalau murid mengerjakan AKM, tesnya menggunakan komputer dan diawasi. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah itu tidak ada pengawasan dalam mengisi survei. Jadi surveinya itu diisi secara mandiri, diberi waktu 2 minggu dan tanpa pengawasan. Begitu. Dan dilakukannya secara daring ya. Itu bedanya. Kemudian kita langsung saja ke hasil AKM ya. Hasil AKM-nya bagaimana sih pelaporannya? Nanti hasil AKM ini sesuai tujuannya ya. AKM itu untuk memberikan informasi terkait dengan tingkat kompetensi dasar siswa ya. Hanya literasi dan numerasinya saja. Otomatis di sini akan ada tingkat-tingkatnya. Nah, karena kita tuntutannya adalah biar kita bisa mengajar dengan baik pada level yang baik, level yang benar gitu ya, the right level. So, kita nanti ada 4 tingkatan yang akan diberikan ketika kita mendapat laporan AKM. Jadi ada perlu intervensi khusus, kemudian ada dasar, cakap, serta mahir. Itu semua ada di literasi dan numerasi. Tapi beda komponennya ya. Kalau untuk literasi ya jelas terkait dengan pembacaan teks kemarin, fiksi ataupun informasi. Kalau yang numerasi terkait dengan ya numerik ya Bapak Ibu ya. Tuh. Nanti ini bisa dibaca juga. Kemudian ini adalah ketika misalkan dalam satu sekolah itu perlu intervensi khusus ataupun cakap, mahir dan sebagainya ya. Kira-kira kebutuhan siswanya itu yang perlu ditambahkan apa, kemudian pendekatannya kira-kira lebih kemana, strukturnya kemana kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini saya ambil salah satu, misalkan sekolah itu sudah mencapai tingkat dasarnya yang paling tinggi ya. Nanti saya perlihatkan apakah satu sekolah itu kalau dasar semua atau kalau mahir semua ya. Nanti kita lihat untuk yang dasar itu nanti siswa itu sudah mulai kompeten. Oke. Nah, cara formalnya mungkin mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, mencakup banyak latihan, simulasi dan pemecahan masalah. Jadi kalau kita punya sekolah kita nanti kebanyakan yang dasar, maka kita perlu perbanyak latihan, simulasi dan pemecahan masalah. Kemudian struktur pembelajarannya
nanti mungkin perlu masih dorongan ya. Jadi kita harus sebagai guru ya masih memberikan dorongan kepada siswa, tapi juga diperkenalkan nih desain pembelajaran yang mungkin mereka bisa mengerjakan sendiri. Beda dengan ketika dia masih perlu intervensi ya. Mungkin kalau perlu intervensi itu kita nanti lebih banyak guru membimbing, berjalan bersama siswa seperti itu. Jadi belum dilepas seluruhnya. Itu pendekatannya mungkin bisa pakai coaching, simulasi, pemecahan masalah, dan mungkin ada mungkin tugas-tugas yang menunjukkan untuk bisa meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa seperti itu. Itu kalau untuk dasar ya. Contoh lagi yang mahir. Kalau mahir sudah berbeda ya. Ini mahir dia sudah mungkin bisa pakai berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Jadi kita bisa melepaskan siswa ya. Ini nanti kita lihat untuk hasilnya ya. Nah, seperti itu. Contohnya di sini saya mengambil contoh misalkan ada guru IPS memberikan materi baru mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Nah, kalau misalkan di situ perlu intervensi khusus, maka kan siswanya belum mampu. Nah, kita sebagai guru IPS bisa jadi tidak hanya pada bacaan yang kita beri saja, tetapi kita beri bacaan lain atau misalkan menggunakan alat atau tool yang lain ya, contohnya menggunakan audio, visual, dan pendampingan khusus seperti itu. Kalau misalkan sudah pada tingkat dasar, maka nanti selain didampingi, mungkin bisa diberi catatan. Kalau udah cakap, mungkin bisa kita agak tinggalin ya muridnya, tetapi tetap kita awasin ya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, tetap kita awasi agar tujuan pembelajaran kita itu tetap tercapai dan on the track ya, gitu. Kalau mahir mungkin ini seguru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Jadi ini siswanya sudah yang lebih banyak melakukan daripada guru karena nanti siswanya disuruh menyusun ya strategi gitu. Itu untuk guru IPS. Contoh lain misalkan ini ada guru olahraga mengenai aturan penentuan pemenang klasemen sepak bola ya. Jadi kalau misalkan ini perlu intervensi, guru hanya diberikan beberapa contoh hasil yang lengkap, kemudian diminta menjabarkan. Kalau mungkin sudah tingkat dasar, nanti diberikan hasilnya yang sedikit beda nih. Kalau tadi hasil lengkap, sekarang ada yang rumpang, ada yang kosong-kosong. Nah, kira-kira kemungkinannya seperti apa yang menang. Kalau sudah cakap, bisa kita rumpangin tambah banyakin ya. Kemudian selain itu diberi kemungkinan hasilnya siswa disuruh mencari. Nah, kalau yang mahir sudah disuruh mengestimasi pada babak selanjutnya. Nah, ini sudah berbeda tingkatnya ya. Kita akan langsung lanjut ya ke bagian rancangan laporan hasil AN. Nah, ini sebenarnya masih rancangan dari Kemendikbud pun masih rancangan. Kira-kira laporan hasil AN asesmen nasional itu seperti apa sih? Kalau AKM tadi ada tulisannya ya mahir, cakap, baik, dan perlu intervensi. Nah, kalau hasil AN nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Sebelum itu kita ke salah. Kita akan langsung ke rancangan hasil AN ya Bapak Ibu. Kalau tadi sudah hasil AKM gitu ya, kita ke kira-kira asesmen nasional itu seperti apa sih laporannya dari Kemendikbud, jelas ya. Ini masih rancangan sih, karena belum ada hasil yang benar-benar nyata dikeluarin seperti itu ya. Nah, untuk hasil asesmen ini nanti digunakan sebagai pemetaan awal serta penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang program kesetaraan. Kan kemarin AN ini tidak hanya digunakan untuk anak yang SD, SMP, SMA, SMK, MTS, dan sederajatnya gitu ya. Tetapi juga ada paket-paket yang ujian penyetaraan. Nah, ketika untuk tingkat satuan pendidikan itu dia digunakan untuk pemetaan mutu sistem pendidikannya. Ingat, tidak digunakan untuk menilai prestasi ataupun kinerja guru dan sekolah ya. Jadi perlu diingat ini tidak digunakan untuk menilai prestasi. Itu ada penilaiannya sendiri. Kalau prestasi murid berarti melalui ujian sekolah mungkin kalau di tingkat akhir ya. Kemudian kalau kinerja guru ada yang lain dan akreditasi ya. Kemudian seperti itu. Untuk laporannya ini digunakan untuk alat evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Kemudian murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas
Dan seperti kemarin tidak perlu persiapan khusus ya, paling ya hanya mulai mempelajari literasi, numerasi dan sebagainya. Kemudian untuk ujian penyetaraan di sini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan, dan juga ini digunakannya penyetaraannya menggunakan AKM literasi dan numerasi. Baiklah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh rancangan hasil AKM. Jadi nanti akan terlihat numerasinya itu 55% di sekolah itu, misalkan kalau di ini ya, di PPT saya ini perlu intervensi khusus. Kemudian yang minimal itu 25. Ini dalam persen, 15-nya itu baik dan 5%-nya adalah mahir. Kemudian literasi membacanya misalkan seperti ini. Nah, artinya ini sekolah ini masih perlu untuk belajar terutama bagian numerasi. Kalau untuk literasi membaca sudah lumayan ya Bapak Ibu, karena sudah 40%. Walaupun masih 30%-nya masih kurang dalam literasi membaca. Kalau untuk yang lebih khususnya ini ada lagi. Jadi laporan hasil AKM terkait ini numerasi, ada bilangan, aljabar, geometri. Nanti kita lihat ya. Perhatikan yang warna pink ya, itu pink atau ungu gitu ya, itu nasional. Sekolah itu berarti misalkan sekolah saya itu ada di warna biru dan kabupaten itu ada di warna hitam ya. Jadi nah, kalau dari sini berarti pada pokok bahasan bilangan gitu ya, sekolah saya sudah lebih tinggi daripada nasional, tetapi masih di bawah rata-rata kota atau kabupaten di mana kami berada. Seperti itu. Kemudian di sini ada geometri dan sebagainya ya. Untuk data dan ketidakpastian sekolahnya sudah sangat baik ini karena lebih dari nasional dan lebih dari kota. Seperti itu. Nah, untuk laporan hasil tadi sebelumnya saya balik dulu. Nah, sekolah dikatakan baik ketika hasil laporannya ini meningkat di AKM selanjutnya. Jadi misalkan tahun ini numerasinya itu 55 ya, sekolah A numerasinya 55, literasi membacanya 30. Nah, sekolah B misalkan sama ya. Sekolah A tadi seperti ini, sekolah B misalkan lebih tinggi, numerasinya itu cuma 40% yang perlu intervensi khusus seperti itu. Literasi membacanya misalkan 20% ya yang kurang. Nah, kemudian pada tahun setelahnya misalkan sekolah saya naik, tapi kok walaupun yang sana turun itu bisa dianggap mereka lebih jelek. Gimana ya Pak ya jelasinnya ya. Jadi walaupun nilainya lebih tinggi suatu sekolah, tetapi ketika hasil laporannya itu turun per tahunnya, maka tetap dianggap kurang ya, kurang baik dibandingkan dengan sekolah yang misalkan numerasi dan literasi membacanya walaupun masih banyak, tetapi ada peningkatan si AKM-nya ya, seperti itu intinya. Jadi tidak hanya melihat dari nilai yang merah-merah ini, tetapi juga dilihat nih kinerja sekolah tiap tahunnya. Jadi usahakan untuk mengurangi yang warna merah, meninggikan yang warna hijau. Jadi tiap tahunnya seperti itu. Kalau misalkan dalam satu sekolah nanti ada penurunan, warna merahnya tambah banyak, nah itu harus menjadi pertanyaan ya. Apa yang harus dilakukan sekolah? Kenapa kok bisa naik seperti itu? Apa yang salah? Nah itu nanti akan menjadi tindak lanjut dari sekolah itu harus mengapakan ya sekolahnya agar mutu pendidikan di sekolah itu bisa meningkat seperti itu. Oke, itu laporan hasil AKM. Kemudian kita ke kompetensi dan konten. Namanya juga asesmen kompetensi minimum yang merupakan salah satu bagian penting dari asesmen nasional. Jadi di sini kita utamanya adalah mengukur kompetensi bukan konten. Ingat ya Bapak Ibu, mengukur kompetensi bukan konten. Jadi kalau kemarin bilang apakah AN ini bisa menggantikan ujian nasional? Ya tidak. Terus gantinya ujian nasional apa? Nanti tidak sama. Oh ya, kemarin ada pertanyaan, lalu bagaimana mengukur keberhasilan siswa dalam setiap KD kita? Kayaknya soal-soal AN atau AKM ini tidak mengukur
KD yang saya pelajarin di misalkan di fisika, di matematika, di geografi dan sebagainya. Itu kan berbeda sangat ya. Nah, ingat bahwa AN ini mengukurnya kompetensi bukan konten. Kalau mengukur konten nanti ada ujiannya sendiri, yaitu ujian sekolah atau ujian semester yang nanti akan dilaporkan dalam rapor. Itu masuknya konten. Kalau AN itu kompetensi. Nah, ini ya. Jadi laporan hasil AKM yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran. Nah, maka praktik pembelajarannya pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari yang tadinya berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Nah, ini bedanya kompetensi sama konten ya. Kalau kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, kalau konten itu pembelajaran. Kemudian belajar memahami konsep dan keterampilan. Kalau konten itu hanya materi saja. Lalu di sini ini ya terkait dengan konteks kehidupan nyata. Kalau konten mungkin saja tidak terkait dengan konteks nyata. Contohnya fisika, rumusnya ya rumus doang, tetapi kita tidak hubungkan dengan kehidupan nyata, maka itu hanya berbasis konten. Kemudian kalau untuk evaluasinya ya, ini berbasis proses dan penguasaan kompetensi. Kalau ini nilai akhir seperti itu. Nah, di sini lebih lanjutnya ada segitiga belajar yang harus kita sepakati terlebih dahulu ya. Jadi ada assessment, kurikulum, dan pembelajaran. Ini sebenarnya menjadi hal yang satu ya, tidak boleh lepas ya, harus saling keterikatan. Kita perhatikan dari yang dalam dulu ya. Pengalaman belajar murid. Jadi kenapa yang kita ambil adalah pengalaman belajar murid? Mungkin kalau sampai sekarang ya Bapak Ibu, saya atau siapapun gitu ya masih belajar berorientasi pada nilai akhir. Suatu siswa berhasil memahami fisika misalkan dengan cara nilainya tinggi pada setiap ulangan atau setiap tugas dikerjakan dan nilainya tinggi. Nah, itu artinya kita masih berbasis konten Bapak Ibu ya. Jadi dilihat dengan menggunakan nilai yang dikeluarkan atau didapatkan dari siswa. Padahal bukan itu tujuan dari kita belajar ya. Kita belajar adalah tujuan utamanya mendapat pengalaman dari belajar itu. Jadi nanti kita mulai merubah mindset. Kenapa tidak berbasis konten? Padahal konten sepertinya penting ya, KD gitu ya. Tapi kalau saya pernah mendengar, melihat atau di mana ya? Saya melihat kayaknya di YouTube gitu. Ada penelitian di Amerika seperti itu. Mereka meneliti, mensurvei orang-orang yang ya lewat lalu lalang di jalan, kemudian ditanyakan ya. Dulu waktu sekolah pelajaran favoritmu apa kayak gitu, apa yang kamu ingat dengan pelajaran itu. Nah, sebagian besar dan bahkan saya yakin semuanya itu pasti tidak ingat apa yang dipelajarin ya, entah itu misalkan fisika rumusnya ini pasti mereka tidak ingat. Kenapa? Karena memang itu tidak diterapkan dalam keseharian mereka besok ketika bermasyarakat, tapi lebih ke pengalamannya. Apa yang didapatkan? Kalau waktu itu saya lihat orangnya entah nggak tahu kenapa kebetulan pokoknya orangnya itu menjawab suka fisika. Kenapa? Karena di fisika diajarkan bagaimana proses berpikir secara ilmiah. Jadi mencari masalah, merumuskan masalah, kemudian menghadapi masalah itu dan menyelesaikannya dengan cara-cara yang konkret dan mudah seperti itu. Nah, itu yang didapatkan bukan rumus fisika ya, tetapi adalah proses ketika dia mengerjakan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, proses untuk menyelesaikan masalah itu ternyata dia alami juga ketika bekerja. Jadi sinkron ya seperti itu. Jadi proses yang lebih diutamakan dibandingkan dia menghafal rumus. Jadi mari kita berikan pengalaman belajar murid yang sebesar-besarnya, yang sebaik-baiknya, sehingga mereka bisa menerapkannya besok ketika bermasyarakat. Tidak hanya menggunakan rumus ataupun konten-konten saja ya, hanya konten saja, tetapi kita berikan benar-benar terkait dengan kompetensi. Nah, itu yang dimaksud dengan pengalaman belajar ini. Nah, pengalaman belajar murid ini nanti akan didukung oleh kompetensi dari kepemimpinan sekolah ya, Bapak Kepala Sekolah maupun guru, dan kompetensi guru juga ya.
Waka kayak gitu ya. Jadi ini semuanya mencakup dan akhirnya nanti assessment, kurikulum dan pembelajaran bisa terangkai. Ini yang warna merah ini sebenarnya pengertiannya boleh dibaca ya Bapak Ibu. Jadi kalau assessment ya ini proses mengumpulkan, tapi ingat assessment tidak hanya mengukur konten tapi kompetensi ya, itu yang mungkin sering dilupakan oleh guru. Kemudian kurikulum ya intinya dari kompetensi tadi yang dikuasai murid, kemudian diolah dan akhirnya dievaluasi menggunakan assessment, dan pembelajarannya ini adalah proses. Ingat ini saling berkaitan ya. Jadi ada assessment, kurikulum dan pembelajaran saling berkaitan. Seperti itu. Nah, udah selesai. Jadi hari ini cukup itu saja ya Bapak Ibu. Untuk yang penting adalah pelaporannya tadi. Kalau kita back ya, pelaporannya nanti sekitar seperti ini. Ingat, walaupun nilai merahnya masih banyak, belum tentu jelek. Karena jelek dan baik, buruk dan baiknya hasil AKM adalah dilihat pada tahun kedua. Apakah sekolah itu bisa memperbaiki hasil dari AKM sebelumnya, seperti itu ya. Apakah semakin baik atau malah menurun performanya. Jadi harus diperhatikan dan sambil berproses lah, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya terkait dengan hasil tindak lanjutnya ya. Jadi intinya tadi kalau sudah dapat hasil ya tindak lanjutnya adalah melaksanakan, memperbaiki agar nanti literasi membaca siswa dan numerasinya makin tinggi, karakternya juga meningkat, kemudian lingkungan belajar kita juga nyaman untuk siswa. Jadi semuanya mencakup ke anak-anak itu ya menjadi hal yang terbaik yang bisa dipakai sebagai pengalaman belajar mereka besok bermasyarakat biar lebih baik, seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan materi terakhir kita di hari kelima ini ya. Alhamdulillah pelatihan kita sudah berjalan dengan lancar sampai ke hari kelima. Antusiasme dari Bapak Ibu juga luar biasa ya. Kemarin saya dapat kiriman-kiriman ya terkait dengan antusiasme Bapak Ibu semua yang dalam mempelajari pelatihan kali ini ya, seperti itu. Nah, terkait dengan penutupan ya, karena ini akan ditutup, sebelum itu saya mengingatkan kembali terkait dengan kriteria ketuntasan untuk mendapatkan sertifikat. Yang pertama adalah harus menjadi peserta ya, jadi masuk ke dalam daftar peserta. Kemudian yang kedua adalah mengikuti 60% dari pelatihan. Jadi kemarin misalkan checklist saya kok belum, apakah ada yang kurang, seperti itu ya. Kami insya Allah dalam proses ya, nanti kemungkinan nanti malam insya Allah mungkin sudah semua atau gimana, karena hari ini juga masih presensi ya. Tapi tenang saja, besok pagi sudah ada pengumuman kelulusan, siapa saja yang lulus, siapa saja yang tidak lulus, seperti itu. Jadi insya Allah kami tidak akan mengurangi hak peserta apapun, seperti itu ya. Terkait dengan materi sudah kami cantumkan semua di blog, jadi silakan Bapak Ibu jika ingin mengulang lagi, mungkin 2 bulan lagi ingin mengingat-ingat lagi tentang asesmen nasional, bisa balik lagi ke blog kita ya, tidak akan dihapus terkait dengan postingan-postingan kami, seperti itu. Kemudian dari kami, saya dan tim Sky meminta maaf jika ada kesalahan selama pelatihan ini ya. Jadi entah kesalahan apapun, entah ketika membalas terlalu lama atau misalkan pelayanan yang kurang, seperti itu, kami mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan kami nantikan dalam pelatihan-pelatihan berikutnya ya Bapak Ibu. Untuk minggu depan kita ada pelatihan terkait dengan Google Site, kemudian minggu depannya lagi masih ada pelatihan tentang video pembelajaran ya menggunakan screencast jadi open source. Kemudian selanjutnya juga masih ada pelatihan lagi. Pokoknya Bapak Ibu kalau bisa tetap stay di grup Sky ya, grup Sky Community itu insya Allah pelatihan kita semuanya akan kita share di situ. Dan jika tidak ada kendala, semoga saja kita bisa bertemu tiap minggu di pelatihan-pelatihan yang baru, seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, semoga sehat selalu dimanapun kita berada, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan secara normal lagi ya. Anak didik masuk,
Bapak Ibu guru juga masuk bertemu dengan peserta didik, dan semoga mutu pendidikan di Indonesia semakin berkembang dan semakin maju sehingga siswa-siswi yang kita luluskan gitu ya bisa memperoleh pengalaman belajar yang terbaik ya dari sekolah-sekolah yang kita ampu seperti itu. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.